Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bersama melafazkan Al-Basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ada yang sakit? Coba. Kita pen ya. Rival Fatoni? Anda Maulana? Agus Ilhami? Ada yang belum disebut? Nggak ada? Oke ya? Baik. Kemarin, minggu lalu kita sudah membahas tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya? Masih ada yang ingat? Apa agama di Madinah sebelum Islam? Yahudi, Nasrani. Nah, berarti masih ingat yang materinya ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ada yang punya buku? Punya buku semua kan? Nah, baik. Sudah dibuka bukunya, lihat di situ ada materi bagian B. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan, apa itu hijrah? Apa itu hijrah? Berpindah tempat. Terus berpindah tempat, terus ya, meninggalkan. Dan menjauhkan diri. Baik. Ini makna hijrah menurut bahasa ya. Bahwa hijrah itu bisa berarti berpindah tempat, meninggalkan dan menjauhkan diri. Maksudnya apa? Hijrah berpindah tempat. Maksudnya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Contoh dari Mekah ke Madinah, hijrah. Dari bangku sini ke bangku sana, hijrah. Ya. Dari kelas ke kantin, hijrah. Paham ya? Seperti ya. Intinya berpindah tempat itu hijrah. Meninggalkan apa? Ya, meninggalkan tempat yang sebelumnya ke tempat yang baru itu hijrah. Meninggalkan perbuatan yang buruk kembali kepada perbuatan yang baik itu hijrah. Paham ya? Oke, yang ketiga ada menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari apa? Menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah. Ketika kita sudah menjauhi segala larangan Allah dan mendekatkan kepada hal-hal yang diserukan Allah, hal-hal yang diperintah oleh Allah, maka itu dinamakan hijrah. Paham ya? Nah, itu makna hijrah. Baik. Terus secara garis besar hijrah dibagi menjadi dua. Ada hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah. Apa itu hijrah makaniyah? Oke. Hijrah makaniyah artinya berpindah tempat ya. Hijrah yang berpindah tempat itu namanya hijrah makaniyah.
Dan hijrah ini sudah dilakukan 3 kali pada masa Nabi, pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama hijrah ke Habasyah. Pada saat itu sahabat Nabi tidak kuat menerima cemoohan, menerima teguran, menerima siksaan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Ya, dan itu hijrah pertama yang dilakukan. Hijrah kedua dilakukan Nabi Muhammad ke Taif. Ya, itu hijrah kedua ke Taif. Namun ketika di Taif, Nabi Muhammad dan para sahabatnya diperlakukan sangat buruk, tidak disambut dengan baik, tidak diterima kedatangannya oleh masyarakat Taif pada saat itu. Dan hijrah ketiga yaitu hijrah ke Madinah. Di Madinah sangat-sangat diterima, bahkan disambut dengan selawat dan rebana. Ada yang tahu selawatnya seperti apa? Nah itu, ya, kurang lebih seperti itu salawatnya yang dilangsungkan oleh masyarakat Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Lalu ada yang kedua itu hijrah Ma'nawiyah. Nah, hijrah Ma'nawiyah ini dia lebih ke perubahan diri. Yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Yang awalnya bengel menjadi lebih sopan. Ya, perubahan diri menjadi lebih baik itu hijrah Ma'nawiyah. Paham ya? Contohnya, yang awalnya sering telat datang ke sekolah, sering nggak kerjakan tugas, sering bolos, menjadi rajin datang lebih awal, menjadi nggak pernah bolos, menjadi sering kerjakan PR. Itu hijrah Ma'nawiyah. Ya, meninggalkan hal buruk menjadi yang lebih baik, itu hijrah. Paham ya? Oke. Kita selesai masalah hijrah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, baik. Sebab yang pertama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu berawal dari perintah Allah, ya. Turunnya wahyu surah An-Nisa ayat 100 yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Ketika ayat pertama kali ini turun, maka Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ini jihad, merupakan sebagian dari jihad. Ketika kita sudah berniat berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, maka pahala kita sudah dihitung walaupun kita di tengah jalan meninggal. Ya, kita nggak sampai tujuan ini, meninggal di tengah jalan akibat dibunuh, akibat ketabrak, akibat apapun itu, maka kita jihad dan kita disebut sebagai syahid, ya, mati syahid. Hijrah bukan hanya saja pada saat Nabi, pada zaman Nabi, tidak. Saat ini pun bisa dilakukan jihad. Dengan cara apa? Dengan cara kalian dari rumah dengan niat yang tulus, bangun pagi, mandi, sarapan, dan niat bismillah saya ke sekolah ingin belajar. Sampai sekolah kalian belajar dengan baik. Jika tidak sampai sekolah, di tengah jalan kalian ketabrak, meninggal dan lain sebagainya, namun juga ditarik, maka meninggal kita itu dinamakan syahid. Ya, itu bernilai pahala. Kalau kita dengan niat yang baik ke sekolah ini, niat untuk belajar, niat untuk menuntut ilmu, maka meninggal kita di tengah jalan sebelum sampai ke sekolah ini itu dinamakan syahid. Paham ya? Jadi syahid itu bukan hanya mati ketika perang, bukan.
Syahid itu bukan hanya mati ketika kita membela agama Allah pada zaman dahulu kayak masa Rasulullah. Tidak. Bahkan saat ini pun kalian masih berjihad, masih bisa mati syahid ketika kalian melakukan sesuatu yang baik, yang bisa memberi manfaat kepada diri kita sendiri, bangsa dan agama. Ya, salah satunya belajar. Paham ya? Oke. Nah, dan yang kedua, pengaruh yang kedua itu tekanan maupun ancaman dari kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Ya, karena tekanan itu sehingga umat Islam ini sudah tidak kuat menerima tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy, hingga itu menjadi salah satu ukuran atau alasan untuk hijrah ke Madinah. Yang ketiga, perkembangan Islam di Mekah sangat melambat karena masih banyak sekali orang kafir Quraisy dibandingkan orang Islam pada saat itu di Mekah. Ya. Lalu yang keempat ada kedatangan tokoh-tokoh Madinah ke Mekah menemui Rasulullah sehingga mereka menyambut Islam dengan sangat baik dan ramah. Makanya kenapa Rasulullah SAW ingin hijrah ke Madinah, karena tokoh-tokoh publiknya di Madinah sudah menerima Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi sudah ada channel nih, sudah ada peluang kok kayaknya orang-orang Madinah welcome nih sama kita, sama orang-orang Islam gitu. Jadi mereka hijrah ke Madinah. Ya. Terus yang kelima ada Islam di Madinah mengalami perkembangan yang pesat. Ketika nyampe di Madinah, Nabi Muhammad langsung disambut yang saya dikatakan tadi, sehingga Islam menjadi pusat pemerintahan Islam di Madinah, menjadi kota pemerintahan Islam Madinah itu. Langsung perkembangannya pesat sekali ketika Islam sudah sampai ke Madinah. Bisa dilihat? Apa ini? Ini namanya kertas, gambar peta, ya. Kertas gambar peta. Nah, ini peta perjalanannya Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Ya. Oke, saya ceritakan. Di situ ini nyambung ya, nyambung materinya sampai akhir. Pertama, berasal dari Mekah, Nabi Muhammad ingin berhijrah. Nah, namun pada saat itu mereka hijrahnya berangsur-angsur dan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi mereka hijrah. Nah, ketika mereka ingin berhijrah, terdengarlah kabar hijrah ini ke telinga orang kafir Quraisy. Nah, sehingga orang kafir Quraisy ini berkumpul, berdiskusi, merembuk rapat untuk bagaimana caranya menghentikan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk tidak berhijrah ke Madinah. Karena mereka ditakutkan akan menyebarkan Islam menjadi sangat luas. Itu ya. Akhirnya orang kafir Quraisy ini mengutus para pemudanya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Membunuh. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum berangkat hijrah. Sahabat yang lain udah. Nabi Muhammad belum. Sama Abu Bakar belum. Nah, karena mereka ditakutkan akan ketahuan, mereka sembunyi. Lalu Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang Nabi Muhammad. Nah, dan benar, ketika itu orang kafir Quraisy masuk ke rumah Nabi Muhammad dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi ketika selimutnya diangkat, ternyata yang berada di kasur Nabi Muhammad itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga tidak jadi. Karena kenapa? Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari Abu Thalib, yang merupakan tokoh Quraisy pada saat itu. Jadi disegani Ali ini, ya. Nah, lalu setelah itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tur. Tahu Gua Tur? Bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari. Nih, bisa lihat? Ini Gua Tur. Nih, disinilah Nabi Muhammad dan Abu Bakar sembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy pada saat itu. Selama 3 hari beliau sembunyi di Gua Tur. Nah, pernah suatu ketika ada seorang kaum kafir Quraisy yang ingin masuk ke Gua Tur, sudah masuk di bayangannya.
tapi entah kenapa beliau tidak melihat ada orang di dalamnya atas izin Allah. Ya. Jadi Nabi Muhammad berdoa, Abu Bakar khawatir ketakutan kalau sampai Nabi Muhammad ini ketahuan ada di sini. Namun Allah melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar, sehingga ketika si pemuda itu masuk, dia tidak melihat siapa-siapa di dalam gua itu. Tak terlihat. Padahal sebenarnya ada, tapi tidak ada di mata kaum kafir Quraisy. Ya, nih gua sur nih. Ya, yeah. Lalu setelah 3 hari dijemputlah Nabi Muhammad ini dari Gua Sur. Ini kan Mekah. Di sini Gua Sur dijemput oleh sahabatnya menggunakan onta. Ada 2 onta. 2 onta. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar pakai onta. Naiklah onta ini perjalanan sampai ke Kuba. Sampai Kuba dulu, belum sampai Madinah, belum sampai Kuba. Ya. Lihat di sini ada proses Madinah yang disolid hingga di Kuba. Nah, tuh. Ya. Berhenti di Kuba. Nah, di Kuba disambut lagi dengan baik sekali oleh masyarakat Kuba. Disambut dengan baik sehingga Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama yang dibuat oleh Nabi, yaitu di Kuba. Ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Kuba. Ya, ini masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun. Nah, dan ini kondisi masjidnya sekarang. Masya Allah, kan? Ini masjid pertama, masjid Kuba, dan terletak di Kuba, dekat dengan Madinah, sebelum Madinah ini. Nah, setelah mendirikan masjid dan membuat Islam lebih maju di Kuba, barulah Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Dan ketika beliau di Madinah, beliau banyak sekali ditawari oleh masyarakat Madinah khususnya untuk tinggal di rumah mereka. Namun Nabi Muhammad mengatakan tidak. Saya hanya akan berhenti di mana tempat unta saya berhenti. Nah, jadi beliau ini tidak mau tinggal di rumah masyarakat karena ditakutnya merepotkan dengan lain ya. Akhirnya beliau mengikuti untanya. Ketika untanya berhenti dan duduk di situ, beliau bertanya kepada orang-orang Madinah, siapa punya tanah ini? Saya mau beli. Akhirnya dibelilah tanah itu oleh Nabi Muhammad dan didirikanlah masjid sekaligus rumah beliau. Ya? Dan masjid itu adalah Masjid Nabawi. Tahu? Nah, ini dulu merupakan Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah pada zaman itu. Nih, Masjid Nabawinya sebesar ini. Rumah Nabi Muhammad di samping masjidnya. Nih yang kecil ini. Kecil sekali, sangat sederhana. Itu rumah Nabi Muhammad, ya. Sisanya masjid. Jadi beliau bangun masjid, rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Nah, dan ini bentuk rubah Masjid Nabawi pada zaman dulu ya, yang sekarang menjadi seperti ini. Ini Masjid Nabawi nih. Masjid Nabawi, ya. Ini masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, semakin besar ya. Nah, dan sekarang rumah yang dulunya menjadi rumah Rasulullah sekarang menjadi belum. Sekarang menjadi ini bentuk dalamnya rumah Rasulullah ya. Nah, ini ada tempat tidur, lihat kasurnya hanya beralaskan kain. Ranjang ini kayak pernah lihat ini nggak sih, pantat apa sih namanya yang pakai bambu? Nah itu hanya dialasin selimut.
terus tempat makannya dan lain sebagainya. Atapnya dari jerami. Ya, sungguh sederhana sekali. Ini merupakan isi dalam dari Nabi Muhammad SAW. Rumah. Dan rumah beliau yang dulu itu dibangun, sekarang berubah menjadi nggak ada ya. Sekarang berubah menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam ini berada tepat di dalam Masjid Nabawi yang dulunya berada di rumah Nabi Muhammad SAW. Dan rumah itu sekarang menjadi makam Rasulullah SAW. Jelas ya? Ngerti ya? Di situ terlihat jelas alur ceritanya, cuma saya singkat-singkat saja agar mengurangi waktu. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akhiri karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga pelajaran kita bermanfaat pada hari ini dan semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan kebaikan pada diri kita maupun orang lain ya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.